Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang karyawan perpustakaan dimarahi oleh atasannya. Ia menerima dan tidak protes. Tetapi sesampainya di rumah, ia marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada anak dan istrinya. Tingkah laku karyawan tersebut merupakan bentuk mekanisme pertahanan yang disebut A. Rationalization, B. Displacement, C. Projection, D. Reaction formation, E. Rationalization. Jawabannya adalah B. Displacement. 2. Budini tidak terpilih menjadi kepala perpustakaan, tetapi kemudian ia berkomentar bahwa dia tidak terlalu menginginkannya karena pencalonan dirinya bukan karena kemauannya sendiri, melainkan keinginan teman-temannya. Tingkah laku Budini merupakan bentuk mekanisme pertahanan yang disebut A. Rationalization, B. Displacement, C. Projection, D. Reaction formation, E. Rationalization. Jawabannya adalah A. Rationalization. 3. Seseorang yang bertugas di perpustakaan hendaknya peka terhadap keinginan orang lain. Karakteristik seperti ini disebut dengan the Big Five. A. High agreeableness, B. High conscientiousness, C. Rationalization, D. Extrovert, E. Displacement. Jawabannya adalah A. High agreeableness. 4. Individu yang mencari informasi dengan menggunakan strategi penelusuran dan menyukai informasi yang berkualitas daripada berkuantitas adalah pencari informasi yang disebut dengan A. Fast surfing, B. Broad scanning, C. Deep diving, D. Search strategy, E. Reinforcement. Jawabannya adalah C. Deep diving. 5. Di sebuah perpustakaan perguruan tinggi, tidak ada aturan yang tegas untuk apapun juga. Petugas perpustakaan tidak pernah memberi sanksi apapun pada pengguna yang berbuat kesalahan. Melihat hal itu, pengguna lain mengikutinya. Tingkah laku pengguna perpustakaan mengikuti prinsip A. Conditioning klasik, B. Conditioning operan, C. Belajar kognitif, D. Belajar afektif, E. Homeostatis. Jawabannya adalah C. Belajar kognitif. 6. Di sebuah perpustakaan baru mengimplementasikan sistem komputerisasi untuk pengkatalogan. Karyawan perpustakaan mempunyai sikap positif terhadap pergantian sistem tersebut. Ia tahu bahwa sistem itu akan mempermudah pekerjaannya. Pengetahuannya itu merupakan komponen sikap yang disebut A. Komponen kognitif, B. Komponen afektif, C. Komponen perilaku, D. Sikap positif, E. Sikap informatif. Jawabannya adalah A. Komponen kognitif. 7. Seorang pustakawan ingin mengetahui bagaimana motivasi pemakai sebuah perpustakaan untuk menjadi anggota perpustakaan. Ia membuat beberapa pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada anggota yang kebetulan berkunjung ke perpustakaan tersebut. Metode ini adalah termasuk A. Wawancara, B. Kuesioner, C. Psikotes, D. Observasi, E. Intensif. Jawabannya adalah A. Wawancara. 8. Petugas perpustakaan membagikan hadiah kepada seorang yang sering berkunjung membaca di perpustakaannya. Hadiah ini merupakan A. Primary reinforcement, B. Secondary reinforcement, C. Negative reinforcement, D. Schedules of reinforcement, E. Tertiary reinforcement. Jawabannya adalah A. Primary reinforcement. 9. Petugas perpustakaan jarang melakukan penagihan terhadap peminjam yang terlambat mengembalikan buku, sehingga kebiasaan di perpustakaan tersebut mengembalikan buku terlambat semakin kuat. Kebiasaan ini merupakan hasil dari A. Fixed ratio schedule, B. Variable ratio schedule, E. Fixed interval schedule, E. Variable interval schedule, E. Board schedule. Jawabannya adalah C. Fixed interval schedule. 10. Karena merusak buku dengan merobek bagian yang dibutuhkan, seorang pengunjung perpustakaan diberi sanksi yang cukup berat oleh petugas perpustakaan.
Sanksi yang diberikan membuat si pelaku dan teman-temannya tidak berani melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Sanksi tersebut merupakan A. Homeostasis, B. Insentif positif, C. Insentif negatif, D. Insentif positif atau negatif, E. Observasi. Jawabannya adalah C. Insentif negatif. 11. Perpustakaan sebaiknya dicat dengan warna terang karena ruangan yang dicat dengan warna terang terlihat lebih lapang dibandingkan jika dicat dengan warna gelap. Hal ini disebut sebagai A. Halusinasi, B. Delusi, C. Ilusi, D. Persepsi, E. Inovasi. Jawabannya adalah C. Ilusi. 12. Ketika sedang membaca dan perhatian, kita terfokus pada buku yang dibaca. Sedangkan suara musik ataupun suara orang-orang bercakap hanya terdengar samar-samar saja. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Ketetapan, B. Kesempurnaan, C. Wujud dan latar, D. Kelangsungan, E. Kepribadian. Jawabannya adalah C. Wujud dan latar. 13. Anggota perpustakaan baru memperoleh informasi bahwa salah seorang petugas perpustakaan UT ramah dan mau membantu. Maka anggota perpustakaan tadi kemudian juga mempersepsikan bahwa petugas perpustakaan tersebut juga seorang yang murah senyum, tidak mudah marah, serta baik hati. Hal ini disebut A. Devil effect, B. Teori kepribadian implisit, C. Stereotip, D. False cues, E. Fisiologis. Jawabannya adalah B. Teori kepribadian implisit. 14. Budi ini bekerja di sebuah perpustakaan anak. Ia berusaha selalu murah senyum, ramah, dan sabar. Padahal sesungguhnya ia tidak seperti yang ditampilkannya itu. Hal ini disebut sebagai A. Halo effect, B. Kurang lengkapnya informasi, C. Kebutuhan, D. False cues, E. Kultura. Jawabannya adalah B. Kurang lengkapnya informasi. 15. Vida yang menyukai seni menganggap lukisan abstrak sangat bagus dan berseni. Sebaliknya, Ria yang tidak menyukai hal itu menganggap lukisan abstrak seperti coretan anak-anak saja. Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh faktor A. Kebutuhan, B. Sistem nilai, C. Pengalaman masa lalu, D. Minat, E. Pengetahuan. Jawabannya adalah D. Minat. 16. Seseorang yang gemar membaca menganggap perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan. Sebaliknya, yang tidak suka membaca menganggap perpustakaan sebagai tempat yang sepi dan kusam. Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh A. Kebudayaan, B. Kepribadian, C. Sosial ekonomi, D. Minat, E. Sistem nilai. Jawabannya adalah D. Minat. 17. Suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus, dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan merupakan pengertian perpustakaan secara A. Luas, B. Sederhana, C. SK Mempan nomor 18 tahun 1988, D. Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2007, E. Liberal. Jawabannya adalah B. Sederhana. 18. Perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka. Merupakan fungsi perpustakaan dari bidang A. Pendidikan, B. Kultural, C. Penyimpanan, D. Informasi, E. Sosial ekonomi. Jawabannya adalah B. Kultural. 19. Dalam sistem ini, tiap anggota akan menerima satu kartu anggota yang terbuat dari plastik. Di bagian atas kartu tertera nama dan alamat anggota dalam huruf timbul. Ketika anggota akan meminjam koleksi, maka anggota menempelkan kartu anggotanya pada kartu buku dengan menggunakan alat khusus, sehingga pada kartu buku tercetak nama peminjam. Sistem ini adalah A. Brown, B. Black, C. Newark, D. Sully, E. Islington. Jawabannya adalah E. Islington. 20. Kata reference merupakan asal kata dari bahasa Inggris yang berarti to refer atau dalam bentuk kerja yang berarti A. Memilih, B. Menunjuk atau merujuk, C. Menyiapkan, D. Mengadakan, E. Memiliki. Jawabannya adalah B. Menunjuk atau merujuk. 21. Dengan adanya otonomi daerah untuk kepentingan administrasi dan laporan perpustakaan daerah bertanggung jawab kepada A. Pemerintah daerah tingkat 1, B. Pemerintah kabupaten kota, C. Pemerintah pusat, D.
D. Kepala Perpustakaan Nasional RI. E. Direktur Perpusnas Nasional RI. Jawabannya adalah A. Pemerintah daerah tingkat 1. 22. Sebagai pusat deposit Perpustakaan Nasional RI melakukan alih bentuk media informasi sebagai usaha untuk A. Melestarikan informasi. B. Memperbaharui media. C. Mempermudah penyimpanan. D. Menyebarluaskan informasi. E. Mempermudah informasi. Jawabannya adalah A. Melestarikan informasi. 23. Apa yang membedakan Open Access System dengan Closed Access System? A. Katalogisasi. B. Membuat kartu perpustakaan. C. Cara pengembalian buku. D. Cara peminjaman buku. E. Pembuatan kartu katalog. Jawabannya adalah D. Cara peminjaman buku. 24. Selain faktor kemampuan petugas, faktor apa saja yang mempengaruhi terselenggaranya pelayanan informasi? A. Pelayanan publik. B. Pelayanan sirkulasi. C. Pelayanan pembaca. D. Kelengkapan koleksi. E. Pelayanan referensi. Jawabannya adalah D. Kelengkapan koleksi. 25. Circulation is one of two primary public service points in the library. The other is reference. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. William A. Katz. B. William S. Sahakian. C. Robert W. M. Travers. D. Mick Sleeland. E. Newark. Jawabannya adalah A. William A. Katz. 26. Tujuan penggunaan kartu anggota sebagai variasi dari sistem Book Issue Card adalah A. Untuk mencatat pesanan peminjaman bila anggota lain bermaksud meminjam bahan pustaka yang masih dalam status pinjam. B. Untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam seseorang. C. Sebagai identitas anggota yang dapat meminjam koleksi perpustakaan. D. Sebagai pengganti atau tanda buku yang sedang dipinjam. E. Hak eksklusi yang dimiliki peminjam buku koleksi. Jawabannya adalah B. Untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam seseorang. 27. Terbitan mengenai riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh pengarangnya disebut A. Kamus individu. B. Kamus geogra. C. Kamus biogra. D. Polyglot. E. Autobiogra. Jawabannya adalah E. Autobiogra. 28. Jika jumlah bahan pustaka yang berupa laporan disertasi dan skripsi yang masuk di perpustakaan sudah melebihi kapasitas ruang yang dimiliki oleh perpustakaan, maka diadakan A. Laminasi. B. Alih bentuk. C. Restorasi. D. Clipping. E. Mutasi. Jawabannya adalah B. Alih bentuk. 29. Ditinjau dari segi kebutuhan pemakai, maka tujuan penyelenggaraan layanan perpustakaan adalah A. Agar bahan pustaka yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. C. Keseragaman, keadilan, dan pemerataan kesempatan penggunaan perpustakaan bagi seluruh pemakai. D. Memiliki petugas layanan yang penuh perhatian, ramah, dan bersifat membimbing pemakai. E. Untuk menggali informasi pemakai. Jawabannya adalah B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. 30. Perpustakaan pertama kali berdiri di Indonesia masih belum diketahui dengan pasti, walaupun sudah banyak karya tulis yang ditinggalkan dan disimpan karena karya tersebut A. Dipakai oleh orang tertentu. B. Digunakan semua orang. C. Hanya disimpan saja. D. Banyak yang dimusnahkan. E. Banyak dicuri penjajah. Jawabannya adalah A. Dipakai oleh orang tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!